Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Trinovita Sari dan teman saya Patriscia. Kami dari kelas 11-2. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya mau membahas tentang teks argumentasi. Apa sih itu teks argumentasi? Yuk kita bahas. Yang pertama ada pengertian teks argumentasi. Teks argumentasi merupakan teks yang berisi opini penulis yang disertai alasan dan pembuktian yang didukung oleh fakta, disampaikan secara logis dan objektif, bertujuan untuk meyakinkan dan mempengaruhi pembaca. Tujuan teks argumentasi. Teks argumentasi memiliki tujuan untuk meyakinkan pembaca agar bisa menerima, mengambil, atau terpengaruh oleh isi atau pernyataan yang ada di dalam teks argumentasi, dan untuk membuktikan suatu kebenaran yang dilengkapi dengan data atau fakta sebagai alasan atau pembenaran pendapatnya dari pembaca. Selanjutnya, struktur teks argumentasi. Yang pertama, pendahuluan. Pada bagian ini berisi penjelasan secara singkat dan padat mengenai isu yang dibahas dengan bahasa yang menarik agar dapat menarik perhatian pembaca. Yang kedua, ada badan argumen. Bagian badan argumen berisi data dan fakta hasil riset yang ditulis dengan terstruktur dan tertata agar mudah dipahami pembaca. Yang ketiga, ada kesimpulan. Kesimpulan bisa ditulis dengan menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas, dan tentu saja mengutamakan kelogisan dan penalaran yang masuk akal. Ciri-ciri teks argumentasi. 1. Teks argumentasi bertujuan menjelaskan suatu pendapat agar pembaca terpengaruh. 2. Teks argumentasi menggunakan bahasa yang persuasif atau dapat mempengaruhi. 3. Teks argumentasi membutuhkan paparan fakta untuk membuktikan pendapat penulis. Isi teks argumentasi menggali sumber ide dari pengamatan, pengalaman, dan penelitian. 4. Penutup teks argumentasi biasanya berupa kesimpulan. Selanjutnya ada jenis teks argumentasi. Yang pertama, sebab akibat. Teks argumentasi sebab akibat mengarah pada akibat dari sebab sebelumnya. Tentu saja jenis teks argumentasi ini ditulis berdasarkan data yang membuat isu yang sedang dibahas itu muncul atau lahir. Yang kedua ada argumentasi persamaan. Merupakan teks argumentasi yang ditulis dengan cara mengungkapkan prinsip persamaan sebelum mengambil kesimpulan. Yang ketiga, otoritas. Teks argumentasi ini ditulis berdasarkan pendapat orang terkenal dunia atau tokoh dengan keahlian tertentu. Yang terakhir ada kesaksian. Teks ini ditulis berdasarkan kesaksian seseorang terkait dengan isu yang diangkat dan ditulis secara deskriptif. Saksi merupakan orang yang merasakan, melihat, dan mengalami suatu kejadian dan sifatnya tidak bisa disangkal. Contoh teks argumentasi sebab akibat. Meskipun menjadi negara dengan kepulauan terbanyak dan suku bangsa yang ada, masih banyak daerah di Indonesia yang sulit terjamah dengan kehidupan modern dan pendidikan. Seperti di Papua yang menjadi pulau paling timur di negara Indonesia, pulau dengan fasilitas pendidikan yang belum layak karena susahnya transportasi dan tenaga pengajar. Hal ini dibuktikan dengan jumlah sekolah dasar negeri di Provinsi Papua yang hanya sekitar 1.607 sekolah. Jumlah ini bahkan tidak sampai setengah dari sekolah dasar yang terdapat di DKI Jakarta yang mencapai 2.951 sekolah. Tidak meratanya pendidikan membuat Provinsi Papua masih tertinggal jauh dari kota-kota besar di Indonesia.